Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa MTS Ma'arif NU 9 Pende. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan dalam proses pembelajaran. Walaupun pembelajaran kali ini adalah secara daring atau jarak jauh. Semoga tidak menjadikan sebuah hambatan ya untuk kita semua. Amin. Baik anak-anak, kita akan mempelajari materi yang pertama mengenai dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Kalian bisa lihat di situ penerapan Pancasila dari masa ke masa. Yang pertama itu masa awal kemerdekaan tahun 1945 sampai 1959. Yang kedua masa awal Orde Lama 1959 sampai 1966. Yang ketiga, masa awal Orde Baru 1966 sampai 1988. Yang keempat, masa reformasi 1988 sampai sekarang. Jadi, saat ini kita berada pada masa reformasi anak-anak. Baik anak-anak, kita masuk yang pertama, penerapan Pancasila masa awal kemerdekaan. Jadi, masa awal kemerdekaan itu pada tahun 1945 hingga 1959. Masa awal kemerdekaan Indonesia ya anak-anak. Jadi pada masa ini penerapan Pancasila di Indonesia itu mengalami banyak tantangan dari beberapa pihak. Dari pihak Belanda masih ingin menguasai Indonesia dan melaksanakan agresi militernya. Selain itu, terdapat juga upaya-upaya pemberontakan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia di sejumlah wilayah negara kita. Bahkan ada usaha untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Tidak hanya dari Belanda aja yang ingin kembali menjajah Indonesia, tapi dari masyarakat Indonesia sendiri itu ingin menggantikan ideologi Pancasila ya. Makanya di sini adalah cobaan untuk masyarakat Indonesia di awal kemerdekaannya. Namun alhamdulillah rakyat Indonesia tetap teguh mempertahankan kemerdekaannya. Dilihat anak-anak, di situ ada beberapa pemberontakan yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Di situ ada pemberontakan PKI, Partai Komunis Indonesia, pemberontakan DITII, pemberontakan APRA, pemberontakan Andi Agis, dan pemberontakan RMS, Republik Maluku Selatan. Jadi yang pertama, penerapan Pancasila masa awal kemerdekaan. Jadi di sini anak-anakku sekalian, penerapan Pancasila pada periode 1950 sampai 1959 cenderung diarahkan sebagai ideologi liberal. Hal ini ternyata tidak menjamin stabilitas pemerintahan. Salah satu poin penting yang bisa kita katakan adalah sebuah prestasi terlaksana pemilu pertama kali di Indonesia pada tanggal 29 September 1955. Terpilihnya 272 wakil rakyat sebagai anggota DPR, dan pemilu ini juga berhasil memilih anggota lembaga konstituante sejumlah 550 orang. Pada periode ini,
presiden memiliki kekuasaan yang besar. Pada masa Orde Lama, terjadi peristiwa pemberontakan PKI atau G30 SPKI, Gerakan 30 September 1965. PKI berusaha merebut kekuasaan, disertai pembunuhan 6 perwira tinggi dan seorang ajudan Jenderal A. H. Nasution. Jadi anak-anakku semuanya, kalian bisa lihat, ini adalah gambar monumen kesaktian Pancasila, di mana di sini ada 7 pahlawan yang dibunuh oleh PKI, Partai Komunis Indonesia. Selanjutnya, kita akan masuk pada masa yang ketiga, yaitu penerapan Pancasila masa Orde Baru. Masa 1966 hingga 1988 disebut masa Orde Baru ya anak-anak. Masa Orde Baru ini diharapkan dapat melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Itu harapannya ya anak-anak. Tahun 1945 dengan murni dan konsekuen. Itu harapan pada masa Orde Baru. Namun pada faktanya beberapa penyelewengan itu terjadi di masa Orde Baru. Yang pertama itu penyimpangan di lembaga-lembaga pemerintahan. Terjadinya tindakan KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang kedua, pada pelaksanaan nilai-nilai Pancasila itu hanya dimanfaatkan oleh kepentingan golongan. Maka ini sebabnya Soeharto bisa menjabat sebagai Presiden Indonesia selama 32 tahun. Yang ketiga, pada periode ini kebebasan berpolitik dan kebebasan pers itu dibatasi pada masa Orde Baru. Selanjutnya anak-anak, kita masuk masa yang keempat, penerapan Pancasila masa reformasi. Jadi pada tahun 1998 hingga sekarang itu disebut masa reformasi dan awal masa kemunduran ekonomi atau kemerosotan ekonomi Indonesia dan dugaan penyelewengan terhadap Pancasila, sehingga membuat mahasiswa dan masyarakat itu melakukan sebuah demonstrasi menuntut turunnya Presiden Soeharto. Lengsernya Soeharto itu lalu digantikan oleh Habibie. Setelah Habibie lalu Kiai Haji Abdurrahman Wahid, presiden kita. Kemudian Megawati. Selanjutnya ada Susilo Bambang Yudhoyono dan yang terakhir adalah Jokowi. Sampai sekarang ya anak-anak. Jadi sekarang masih disebut masa reformasi. Pada masa reformasi, pemerintah berupaya untuk mempertahankan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, sekaligus sebagai pandangan hidup bangsa. Semoga kita semua selalu melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk pertemuan kali ini, saya cukupkan sampai di sini anak-anak. Mudah-mudahan kalian dapat terus belajar di rumah
Jangan patah semangat ya anak-anak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.